Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 154 Sisa-sisa alam surga. Makam kristal itu transparan. Chu Feng melangkah ke atas panggung dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada seorang lelaki tua yang terbaring di dalam makam itu. Orang tua itu berambut seputih salju, berwajah seputih kertas, dan tubuhnya kering dan setipis kayu. Namun, terlepas dari semua itu, dia tetap memberikan perasaan tertekan karena ketika orang itu masih hidup, dia adalah seorang kultivator alam surga. Seorang kultivator alam surga. Haha, ini hebat. Cepat bantu aku menyerap energi sumber orang ini. Selama diserap, aku bisa memasuki alam mendalam. Bila diperlukan, aku dapat mentransfer kekuatanku kepadamu. Dengan metodemu saat ini, kau pasti dapat membunuh Gong Luyun itu. Bahkan keluarga Sangguan di kota burung Vermilion mungkin tidak dapat menahanmu. Suara Egi yang merdu terdengar dan saat itu juga, dia begitu gembira hingga dia melompat-lompat tak tentu arah di dunia spiritual. Dia seperti anak kecil saat dia gembira, karena energi sumber dari seorang ahli alam surga terlalu menarik baginya. Alam surga. Itu adalah sisa-sisa ahli alam surga. Apakah ini leluhur dari Villa Harimau Putih, orang yang menguasai metode serangan terkuat, Murong Xiaoyao? Dibandingkan dengan Egi yang hanya ingin menyerap energi sumbernya, Chu Feng sangat menghormati lelaki tua itu. Itu karena penampilannya terlalu mirip dengan Murong Xiaoyao dari legenda. Siapa peduli siapa dia? Cepat buka peti mati kristal itu. Kalau tidak, saat spiritualis dunia itu kembali, kau dan aku akan mati. Egi mengingatkan dengan tidak sabar. Spiritualis dunia. Orang yang datang sebelumnya adalah seorang spiritualis dunia. Chu Feng cukup terkejut. Dia tidak akan pernah mengira Egi, yang bahkan tidak melihat penampilan orang itu, bisa tahu apa identitasnya. Namun, setelah berpikir sejenak, hal itu dapat dimengerti. Kemungkinan besar, hanya spiritualis dunia yang mampu menguraikan apa yang disebut garis hidup untuk memasuki area ini. Bahkan jika spiritualis dunia alam mendalam itu tidak setara dengan Zhuge Liuyun, dia tentu saja masih merupakan karakter yang cukup mengesankan. Berpikir sampai di titik itu, Chu Feng tidak ragu lagi. Setelah membuka tutup peti kristal, ia pertama-tama membungkuk kepada orang kuat yang berada di alam surga sebelum mulai menyerap energi sumbernya. Harus dikatakan bahwa energi sumber itu luar biasa kuat. Itu tidak sebanding dengan yang ada di alam mendalam, dan saat dia menyerapnya, Chu Feng sedikit tegang. Namun, untuk menyerap energi sumber sepenuhnya sebelum spiritualis dunia kembali, Chu Feng hanya bisa membantu Egi menyerapnya secepat yang dia bisa. Haha, ini luar biasa. Rasanya luar biasa dan kultivasiku akhirnya akan meningkat lagi. Setelah sekitar 1 jam menyerap, Chu Feng akhirnya benar-benar menyerap energi sumber dari sisa-sisa itu. Egi sangat senang karena setelah semua itu, orang yang paling banyak memperoleh manfaat darinya tidak lain adalah dirinya. Dia sudah memasuki level pertama dari alam mendalam. Asteris Ham tepat pada saat itu, Chu Feng terkejut saat mengetahui bahwa sisa-sisa tubuhnya yang utuh telah berubah. Tubuh yang ditutupi pakaian putih itu menyusut dengan cepat. Darah dan daging dengan cepat menghilang dan berubah menjadi tumpukan tulang kering. Mengapa ini terjadi? Chu Feng tercengang tak tertandingi. Dia ingat dengan jelas bahwa menyerap energi sumber tidak akan memengaruhi sisa-sisa, namun mengapa sisa-sisa yang sempurna berubah menjadi tulang-tulang yang menakutkan setelah dia menyerap energi sumber? Bodoh. Apa yang mengejutkan dari ini? Alasan mengapa jenazahnya bisa tetap utuh adalah karena efek khusus dari peti mati kristal ini. Kau membuka peti mati kristal, jadi wajar saja jenazahnya akan terpengaruh. Egi menjelaskan. Begitu ya. Apakah ini pintu masuk ke makam kaisar? Di mana spiritualis dunia itu? Kemana dia pergi? Chu Feng dengan hati-hati menilai sekelilingnya dan dia menemukan bahwa ada kemiripan dengan Livelin. Ada banyak terowongan yang mengarah kemana-mana tetapi tidak ada yang tahu kemana arahnya. Tunggu, ini lebih mirip formasi penyegelan. Formasi penyegelan yang sangat kuat. Jika aku tidak salah, orang ini seharusnya adalah Murong Xiaoyao. Dia pasti mendapatkan sesuatu dari makam kaisar, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak ingin siapapun membuka kembali makam kaisar, jadi dia menyegelnya di sini. Namun, karena kita mendengar hal-hal setelah Livelin diuraikan, formasi penyegelan ini pasti telah terpengaruh. Melihat simbol-simbol di sekitarnya, mereka seharusnya diciptakan oleh spiritualis dunia itu untuk menstabilkan formasi penyegelan ini. Adapun yang disebut Livelin, itu seharusnya hanya kebohongan dari Murong Xiaoyao. Ketika semuanya dimulai, dia sudah berencana untuk mengubur dirinya di sini. Jadi, ketika White Tiger Villa didirikan, tempat ini juga sudah dibuat. Mungkin, untuk mencegah siapapun mengganggu kedamaiannya setelah dia meninggal, atau mungkin memang ada sesuatu di bawah formasi penyegelan ini, dia tidak ingin siapapun memasuki tempat ini lagi. Namun, apapun alasannya, dia masih hidup tahun itu dan dia bukan kesadaran.
Dia sengaja berpura-pura menghilang pada tahun itu, lalu ketika orang-orang datang dan menyusup, dia membunuh mereka tanpa ampun untuk mencegah orang lain di masa depan. Analisis Egi. Tapi, bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi seorang pria tua dari seorang pemuda yang sedang berkembang? Jika legenda itu benar, itu berarti dia hidup selama 300 tahun. Itu sudah melampaui batas kehidupan manusia, kan? Chu Feng sangat bingung. Dia pasti mengalami sesuatu agar perubahan itu terjadi. Makam kaisar tidak sesederhana yang kau kira. Tidak hanya ada roh jahat di dalamnya, ada banyak hal kuat lainnya yang menjaganya. Jika dia mampu berubah menjadi seorang pria tua dari seorang pemuda yang sedang berkembang, itu berarti dia juga mampu hidup beberapa ratus tahun. Kenyataannya, ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, bukan tidak mungkin untuk hidup hingga 1000 tahun. Namun, saat ini, yang perlu kamu lakukan bukanlah memikirkan mengapa dia berubah menjadi seperti itu, melainkan apakah ada harta karun yang ditinggalkan oleh Murong Xiaoyao. Kau perlu melakukan dua hal. Hal pertama yang perlu kau lakukan adalah menyingkirkan spiritualis dunia itu. Hanya dengan begitu kau dapat memonopoli harta karun di sini dan meneruskan warisan Murong Xiaoyao. Kedua, kamu harus menemukan jalan keluar ke tempat ini. Kalau kamu bahkan tidak tahu cara keluar, semuanya akan sia-sia. Egi mengingatkan dengan serius. Baru pada saat itulah Chu Feng menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Dia memasuki lubang hitam dan langsung datang ke tempat ini, tetapi lubang hitam itu tertutup di belakangnya.